Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinda Anastasia, akrab disapa Cindy, mahasiswa program studi Teknik Kimia angkatan 2025 dengan NIM 0525134. Pada video kali ini, saya akan membahas dan menyelesaikan salah satu soal mengenai volume bangun ruang, khususnya hubungan antara volume kerucut dan tabung. Dalam pembahasan ini, saya akan menjelaskan soal terlebih dahulu, kemudian menentukan informasi yang diketahui dan ditanyakan. Setelah itu, akan menyelesaikan secara bertahap menggunakan konsep volume dan bangun ruang. Pertama kita akan mulai membahas soal terlebih dahulu. Di sini juga saya sudah memberi tanda dan juga gambaran. Kita akan mulai membahas soal. Sebuah kerucut terbalik dan sebuah tabung masing-masing mempunyai jari-jari 3 cm dan setinggi 9 cm. Jadi masing-masing kerucut terbalik dan tabung itu memiliki jari-jari dan tinggi yang sama. Kerucut mula-mula penuh airnya. Sebagian air dipindahkan tabung. Jika tinggi air yang tersisa di kerucut adalah H1, ini adalah simbol. Tinggi air di tabung adalah H2. Jadi sebagai pembeda, kalau kerucut tadi adalah H1 sedangkan tabung itu adalah H2, maka H1 pangkat 3 plus AH2 sama dengan B. Ini adalah bentuk persamaannya yang kita akan bentuk untuk mengetahui nilai A dan B. Sesuai dengan pertanyaan adalah nilai A plus B adalah, dan sebagai gambaran, ini adalah kerucut awal. Dan kita coba balik, jadi bentuknya seperti ini. Dan ini juga ada bentuk tabung. Dan untuk mengetahui mana yang 3 cm itu dari jari-jari, mana yang tingginya tadi 9 cm, dan mana H1, mana H2. Kita akan mulai membahas penyelesaian soal. Di sini kita akan mengenal tentang rumus volume bangun ruang, yaitu untuk kerucut dan tabung. Pada kerucut, volume sama dengan 1/3 pi R kuadrat H, di mana keterangannya R sama dengan jari-jari alas kerucut, H sama dengan tinggi kerucut. Sedangkan tabung, volume tabung sama dengan pi R kuadrat H, keterangannya R adalah jari-jari alas tabung dan H adalah tinggi tabung. Jadi cuma selain mengenal dari volume bangun ruang kerucut dan tabung, kita akan mengenal juga kesebangunan antara kerucut dan tabung. Kenapa di sini ada kesebangunan? Karena tadi kan volume kerucut tuh airnya penuh dan itu dipindahkan ke tabung, maka itu masih sebangun dengan volume kerucut yang awal tadi. Dan nanti kita akan mengenal, di sini sudah ada penyelesaian, tapi kita akan mengerjakan ulang untuk memahami soal lebih lagi. Oke, kita akan mulai dari diketahui. Jadi biasanya itu kita harus mengerjakan secara rinci, diketahui, ditanya, terus penyelesaian, di mana ada rumusnya. Karena untuk sebagai nilai lebih dan juga sebagai nilai tambahan, bahkan sebagai nilai poin itu tersendiri. Baik, ketahui kita akan memberi simbol-simbol biar nggak bingung penyelesaian soal atau panjang-panjang menulisan soal. Jadi kalau kerucut, kita akan simbolkan K, tabung, akan simbol T, dan jari-jari dikenal dengan simbol R, dan tinggi itu simbolnya adalah H. Oke, kita sesuai dengan soal tadi bahwa R K 3 cm, HK 9 cm, HT RT itu 3 cm. Tadi karena jari-jari dan tinggi yang sama, 9 cm. Ingat bahwa tinggi sisa air kerucut dilambangkan simbol dengan H1, sedangkan tinggi air yang ditabung itu dilambangkan dengan H2. Terus persamaannya H1 pangkat 3 plus A H2 sama dengan B. Dan ditanyakan A plus B itu berapa. Jadi kita sampai mendapatkan nilai A dan B ini. Terus kita penyelesaian. Oke, ini lanjut kita ke penyelesaian. Kita pertama pakai volume, cari volume awal kerucut. Volume awal kerucut 1/3
kali pi kali, kalau titik ini adalah kali ataupun juga nggak pakai titik itu tetap dikatakan sebagai perkalian ya. Terus itu ini RK kuadrat H K di 1/3, pi nya tetap kita nggak ubah konversi 22/7 atau 3,14 untuk memudahkan perhitungan, tetapi seluruhnya juga harus tidak bakal konversi ke seterusannya. Terus ini 3 kuadrat, ini 9, 1/3 pi 9 kita tembak aja jadi 1, ini 3 karena 9 bagi 3 adalah 3 kan, 1/1 kan 1 kali pi ya, pi ini 3 kali 9 pi kali 27 karena 3 kali 9 7, dan kita urutkan sesuainya, dan cm jangan lupa dengan satuannya. Lanjut kita ke sebangunannya nih. Sebangunannya itu kan kita akan mulai dengan rumus bahwa tadi diketahui H1 ya, berarti kalau kita cari R1 ya, R1 per RK sama dengan, karena yang diketahui kan cuma RK nya, tapi ya kalau R1 nya nggak ketahui ya, H1 nya, terus sama dengan H1 per HK, dan sini kan R1 tidak diketahui, H1 nya tidak diketahui, yang ininya 3, ini 9. Kita harus mencapai mendapatkan R1, maka 3/3 ini harus kita hilangkan, yaitu dengan cara memindahkan ruas. R1 3/9 H1 kita sederhanakan, R1 1/3 H1. Lanjut volume kerucutnya, jadi adalah volume air dikerucut. Jadi rumusnya 1/3 sama pi kali ini R1 kuadrat, karena kita udah tahu R1 dan H1. 1/3 pi R1 itu adalah 9 kuadrat H1, tadi ingat rumusnya 1/3 H1 kuadrat, ini tetap 1/3 pi, yang ini ada 1/9. Ingat kalau dalam perkalian pecahan kuadrat itu 1/3 tuh tetap kali 1/3 kali 1/3 hasilnya 1/9, sedangkan ini H1 nya jadi H1 kuadrat kali H1. Dan kita ketahui bahwa kalau H1 itu kalau itu nggak terlihat, dia memiliki pangkat 1 sama koefisien 1, karena kalau dalam perkalian eksponen itu N kali AM itu sama dengan AN plus M, kayak H1 kuadrat dikali H1 hasilnya H1 pangkat 3. 1/3 pi, ini kita kalikan aja langsung, 1/27 H1 pi nya jangan lupa H1 pangkat 3 cm. Lanjut volume tabung. Volume tabungnya itu langsung aja volume air di tabung. Jadi kita pakai rumus bahwa tabungnya tuh rumusnya pi R tabung yang udah ketahui kali H2. Ini jadi pi nya 3 kuadrat, yang ini H2 nggak diketahui, hasil 9 pi H2 cm. Lanjut, kan udah diketahui volume awal, volume air kerucut, volume tabung airnya juga. Jadi kita volume awal itu sama dengan volume kerucut plus volume tabung. Ini adalah volume awal kan yang kosong ya, kalau volume atau volume air penuhnya ya. Terus tuh volume kerucut itu yang airnya udah dikurangi pindahkan ke tabung. Jadi terus volume tabung itu adalah volume airnya juga. Jadi tadi 27 pi, yang ini 1/27 pi H31 plus yang ini 9 pi H2. Nah, kita menghilangkan dulu nilai pi nya, karena semuanya punya nilai pi, kita bagi aja, kita sederhanakan pi nya jadi tidak punya pi lagi. 27 H31 plus 9 H2. Oke. Kenapa kita hilangkan pi? Karena kita tujuannya adalah
membentuk seperti ini. Rumus persamaannya itu A1 pangkat 3 plus AH2 sama dengan B. Nah, kita akan bentuk sampai seperti ini. Kita lanjut, dibawahin aja. Oke. Ini kan 27, ini kan masih dia punya nilai ya. Kita harus hilangkan dengan cara apa? Kalau suku sejenis itu biasanya kita mengalihkan sama untuk semuanya. Jadi 27 ini kan dikali 27 untuk hilang, biar nilainya 1. Jadi kanan kirinya itu juga harus dikali. Ini dikali 27 juga. Ini plus 9 kali 27. Ini H2. Ini kan 729, yang ini kan 1111. Ini ada yang ketinggalan. H31. Ini kan jadi hasilnya tetap H31. Ini 9 kali 27 itu 243 kalau nggak salah, tapi coba kita hitung ulang. Ingat perkalian bersusun yang kita diajarkan saat SD. Ini 3, ini 6, ya ini kurang tinggi ya. Oke, yang sini 6, terus ini 243. Oke, benar. 243 H2. Terus tuh ini sudah berbentuk sesuai dengan persamaan. Kalau kita sesuaikan lagi ke atas ini ya, itu bakal H13 plus 243. Hari ini agak melek sedikit. 243 H2 sama dengan 729. Oke, kita udah tahu nilai A nya sama dengan 243, B nya sama dengan 729. A plus B. Oke, ini agak ngelek tapi sedikit aja. B sama dengan 243 plus 729, hasilnya adalah 9 2 9 6 243 benar hasilnya. Ntar saya coba cek. Oke, ini hasilnya benar, hasilnya 72. Oke, selesai. Demikian pembahasan yang saya dapat sampaikan. Semoga penjelasan yang saya berikan dapat membantu dalam memahami konsep volume kerucut dan tabung, khususnya bagaimana menggunakan konsep kesebangunan dalam menyelesaikan permasalahan. Saya berharap melalui kesempatan menjadi asisten artikulasi ini, saya tidak hanya dapat membantu mahasiswa baru dalam memahami materi matematika satu yang akan datang, tetapi juga terdapat terus mengembangkan kemampuan saya dalam mengajar, berkomunikasi, dan menyampaikan materi dengan cara yang mudah dipahami. Terima kasih atas kesempatan dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.